Firman Tuhan yang akan mengisi kehidupan kita terambil dari Roma 15 ayat yang ke-13 yang berkata demikian kepada kita. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari ada seorang pria yang sedang berjalan ke kantor. Dan saat dia berjalan ke kantor, hujan mulai turun rintik-rintik. Dia memakai jas yang tipis dan juga membawa payung yang baru. Ketika dia melangkah, hujan semakin deras. Karena itu dia ingin membuka payung barunya. Payung yang dia bawa, dia dorong-dorong, dia buka-buka. Ternyata tidak bisa. Dia kesulitan untuk membuka payung yang barunya. Sampai saking gregetan dia gigit payungnya, barangkali kalau digigit kemudian payung itu terbuka. Tapi payungnya tetap tidak terbuka, karena itu dia berjalan ke kantornya di tengah hujan yang deras. Dan sampai kantor, temannya heran dan berkata, "Kamu bawa payung, tetapi kenapa kamu basah kuyup?" Dan dia dengan frustasi menjawab, "Bawa sih bawa, tapi payung ini tidak berguna karena tidak bisa dibuka." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita seperti pria itu tadi. Kita tahu bahwa Tuhan itu penolong, dan kita disertai oleh Tuhan dalam hidup kita. Tetapi ketika badai hidup itu datang, maka kita lupa membuka hati kita kepadanya. Tuhan sanggup menolong kita, tetapi apakah benar kita memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja dan untuk hadir? Roma 15 ayat 13 menekankan bahwa Allah adalah sumber pengharapan, bukan sekedar pemberi solusi. Ini penting karena banyak orang hanya mencari Tuhan saat mereka membutuhkan Tuhan. Bayangkan kita punya power bank, tetapi power bank itu tidak pernah kita charge atau tidak pernah kita isi. Dan ketika HP kita mati, kita sedang ada di luar rumah, kita manfaatkan power bank itu. Bisa keisi tidak handphone kita? Kita punya power bank itu tidak pernah kita charge, tidak pernah diisi. Saat handphone kita kosong, kita butuh power bank itu, kita colokkan handphone kita ke power bank itu. Terisi listrik atau tidak, saudara-saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kadang kita lupa pengharapan itu bukan hasil dari usaha kita, melainkan dari sumber yang tidak pernah habis, yaitu Tuhan sendiri. Apakah kita mencari Tuhan hanya sekedar sebagai pemecah masalah kita, atau Tuhan sebagai sumber utama pengharapan kita setiap hari? Dalam Roma 15 ayat 13, di sana dikatakan, perhatikan bahwa sukacita dan damai sejahtera
datang dalam iman kamu. Sukacita dan damai sejahtera datang dalam iman kamu. Artinya kedamaian bukan karena masalah hilang. Kedamaian bukan karena persoalan pergi. Kedamaian datang bukan ketika tidak ada pergumulan. Tapi karena iman kita kepada Sang Penolong. Seorang anak kecil bisa tidur nyenyak di tengah badai yang besar, asal dia dipeluk oleh ayahnya. Dunia bisa kacau, tetapi jika kita tahu tangan Bapa sedang memegang kita, maka hati kita pun dapat tenang. Terkadang dalam kehidupan kita lebih percaya dengan teknologi daripada Tuhan. Kadang kita percaya GPS akan menunjukkan jalan yang benar, bahkan saat disuruh belok ke sawah. Padahal Tuhan sudah menyuruh kita diam, percaya. Kadang kita malah panik dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah ingin memberi secukupnya. Dia ingin kita berlimpah dalam pengharapan. Dan itu hanya mungkin terjadi melalui Roh Kudus, penolong sejati kita. Mari kita bayangkan kita sedang naik mobil kita mogok. Lalu datang seorang montir profesional dan dia berkata, apakah saya bisa membantu Anda? Tapi kita sungkan, kita paisengki merepotkan orang. Dan kita menolak, tidak usah. Saya coba dorong sendiri saja mobil ini. Padahal penolong sudah datang. Demikian pula dengan Roh Kudus. Roh Kudus siap menolong. Tetapi lebih sering dalam hidup kita mengandalkan kekuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita merasa sendiri, saat doa seakan tidak terjawab, saat pengharapan mulai pudar, ingatlah, Sang Penolong itu hadir. Dia bukan hanya datang saat Natal atau saat Paskah. Dia tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus. Ia bukan penolong yang hanya menonton dari kejauhan. Dia ikut masuk dalam badai kita dan berkata, "Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Mari di malam hari ini kita merenung, kita bertanya pada diri kita, apakah hati kita terbuka untuk Sang Penolong itu hadir? Adakah dalam area hidup kita coba atasi sendiri masalah kita tanpa memberi ruang bagi Roh Kudus? Dan hari ini mari kita katakan, Roh Kudus, aku percaya Sang Penolong hadirlah dalam hidupku.